40 hadis. Kita perhatikan di pembahasan hadis ini. Ini Nabi Muhammad SAW, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Suatu saat kami ini bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Faqala, kemudian Muhammad beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang, masirtum masiran, yang tidak menyusuri pegunungan, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad, ataupun sebagian riwayat habasamul udhr. Kata beliau di sini, sungguhnya di Madinah itu ada orang yang tidak menyusuri jalan bersama kalian, ataupun tidak melintas limbah bersama kalian, karena sebab mereka itu tertahan suatu uzur ataupun suatu sakit, tetapi mereka itu bersama kalian dari segi pahalanya. Ini disampaikan Rasulullah SAW. Ya ikhwah sekalian, di dalam poin ini kebiasaannya para sahabat, khususnya di saat mereka itu mau berperang, lebih khusus lagi adalah untuk para sahabat yang mereka itu berada di bawah ataupun dalam hidup kesederhanaan, sehingga mereka ataupun sebagian di antara mereka tidak ada kendaraan yang bisa mereka tumpangi, tidak ada biaya yang bisa mereka tumpangi. Karena kenapa? Karena nggak ada biaya untuk beli kendaraannya. Kadang-kadang sebagian di antara mereka hidup susah. Jangankan untuk beli kendaraan, untuk beli unta, untuk beli kuda, ataupun untuk beli sekedar begal, ataupun mungkin sekedar keledai kecil-kecilan, untuk membuat ataupun dibuat makan, mereka susah untuk mendapatkannya. Sehingga di saat suatu perangan, sebagian sahabat tersebut yang dalam keadaan miskin di antara mereka mendatangi Nabi Muhammad untuk keperluan apa? Untuk nanya ini, apakah ada kendaraan yang kosong? Walaupun toh bukan kendaraan dikendarain sendiri, paling tidak apakah dimungkinkan ada kendaraan yang kosong, mungkin unta, yang bisa diboncengi oleh mereka ini, yang bisa diboncengi oleh mereka. Saat dijawab nggak ada, semua sudah terpenuhi. Nggak ada kendaraan yang bisa yang kosong. Ada kosong mungkin digunakan untuk memuat barang-barang untuk keperluan nanti konsumsi ataupun mungkin perbekalan di selama perjalanan ataupun selama peperangan. Mereka ini kan imannya mereka ini jujur dari hati mereka. Mereka pengen memang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Sehingga saat mereka itu mendapatkan jawaban begitu, mereka nangis. Mereka nangis, pulang ke rumah masing-masing nangis. Istilahnya adalah, ya Allah, kenapa ini sebagian sahabat-sahabat kita mereka bisa berjuang bersama Rasulullah, siap untuk mengorbankan nyawa mereka untuk mati syahid. Kami ini engkau takdirkan tidak memiliki suatu kendaraan, enggak ada biaya apa-apa yang kami miliki, ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyatakan yang terdapat di dalam hadis-hadis ini. Ini ya ikhwah sekalian, ini beda tentunya orang-orang ini, orang-orang mukmin yang shadiq, yang jujur dalam iman mereka, yang mereka itu memang beriman pada Allah Subhanahu wa taala secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik di saat dikumandangkan ataupun di saat diserukan perang, segala uzur, segala alasan mereka ajukan. Yang penting nanti mereka tidak jadi ikut perang. Berbagai alasan. Ini masih lumayan. Lumayan dari segi apa? Lumayan dari segi kalau seandainya mereka itu nggak ajak-ajak. Ada sebagian orang munafik ini sudah tidak ikut perang, tapi provokasi kepada sebagian yang lainnya saat itu agar mereka tidak mau ikut jadi berperang bersama Rasulullah SAW. Sehingga di sini diantaranya adalah termasuk yang terdapat dalam At-Taubah, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadziru. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang munafik ini mengemukakan alasan-alasan mereka sehingga mereka tidak ikut berperang.
Saat nanti orang-orang munafik ini, kemudian suatu saat Nabi Muhammad beliau selesai berperang, balik ke Madinah lagi. Mereka pada berdatangan minta jatah. Jatah apa? Jatah harta rampasan perang. Kan makan hati model begini. Di saat diserukan mereka tidak mau berperang, mencari segala alasan, tapi kemudian di saat telah balik memperoleh kemenangan, mereka pada berdatangan. Kemudian di sini Allah mengatakan, la ta'diru lan nu'mina lakum, kata Nabi Muhammad, kami tidak menerima uzur kalian dan kami tidak percaya karena keadaan orang-orang munafik ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini ya ikhwas sekalian, ini kejadiannya adalah di saat kejadian Tabuk, yaitu di saat Nabi Muhammad beliau mau perang Tabuk. Sebagian sahabat ini mereka tidak bisa ikut berperang karena mungkin sakit di antaranya, karena mungkin sebagian di antara mereka pengen ikut perang cuma karena ataupun lantaran usia mereka masih relatif muda. Jadi sebagian sahabat termasuk misalnya adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ataupun orang-orang ataupun sahabat yang sepantaran dengan beliau. Sepantaran itu seusia dengan beliau. Menghadapi Muhammad, setiap mau perang menghadapi Muhammad. Untuk apa? Untuk biar bisa diizinkan untuk ikut berperang. Saat usianya masih 14 belum diizinkan. Baru tahun kemudian saat usia 15 baru kemudian diizinkan. Sebagian sahabat semacam itu. Ini sebagian orang di antara mereka, di saat mereka itu telah memiliki suatu niat yang lurus untuk ikut berperang, karena suatu uzur, termasuk di antaranya adalah karena sakit, di antaranya adalah karena tidak ada kendaraan yang bisa digunakan untuk berperang bersama Nabi Muhammad SAW, termasuk mungkin tadi itu adalah karena usia yang belum mendukung untuk mengikuti peperangan, sehingga Nabi Muhammad beliau mengatakan yang semacam ini, inna bil madinati, sesungguhnya di Madinah lari jalan ada kaum laki-laki ataupun ada orang-orang masirah, selama kalian ini melaksanakan suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan juga tidaklah kalian itu mengarungi suatu lembah atau melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian. Maksudnya mereka ini adalah bersama kalian fil ajri, dalam pahalanya. Artinya ya ikhwas sekalian, ada suatu keadaan yang mana keadaan tersebut itu memaksa kita ataupun sebagian di antara kita membatalkan suatu rencana ataupun terbatalkan rencana kita karena faktor uzur. Misalnya ada orang, dia sudah daftar haji, sudah lengkap, kurang sepekan berangkat haji dia meninggal. Tinggal berangkat haji, dia meninggal. Artinya dia itu telah berencana untuk melaksanakan suatu amalan yang saleh, dan segala perlengkapan telah dilaksanakan, manasik sudah ada, terlaksana semuanya, dan surat-surat juga telah lengkap, perbekalan dan packing juga telah dilaksanakan 1 bulan sebelumnya. Packing sebelum 1 bulan sebelumnya telah dipersiapkan. Qadarallahu ma syafa'al, dia tidak bisa berangkat haji karena mungkin Covid, gagal diberangkatkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ataupun karena mereka meninggal. 1 pekan lagi mau berangkat ataupun 1 hari mau berangkat, qadarullah masyafa'al, dia meninggal. Orang semacam ini walaupun toh dia itu, walaupun jemaah haji telah berkeringat nih untuk menempuh melaksanakan suatu ibadah haji, ini orang ini meninggal, tidak ada keringat sama sekali. Tidak berangkat sama sekali, tapi niatannya memang berangkat. Kenapa nggak berangkat? Karena ada suatu uzur. Berarti berdasarkan hadis ini, orang ini illa kanu ma'akum, orang ini tetap bersama kalian. Dari segi apa? Dari segi pahalanya. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, di saat kita itu terbiasa mempunyai suatu niatan baik, kebiasaan yang baik, kemudian suatu saat kok terhalang bagi kita semuanya melaksanakan kebiasaan amalan soleh tersebut karena faktor uzur, insya Allah kita tetap mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya suatu niat, pentingnya tentang suatu niat. Sebagian ulama mengatakan ya ikhwas sekalian, kalau nggak salah Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah,
Beliau mengatakan di antara faedah niat itu adalah rubba amalin katsirin tuqalliluhun ataupun tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tukatsiruhun niyyah. Kama qala. Jadi banyak sekali di antara faedah niatnya, banyak sekali amalan-amalan yang seharusnya amalannya itu berbuah pahala besar, tapi disedikitkan menjadi sedikit, menjadi kerdil pahalanya sebab adanya niat. Sebaliknya, amalan-amalan yang sedikit ini karena niatnya benar bisa dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, kita perlu berusaha untuk mempelajari tentang suatu niat. Niat ini sebagian ulama mereka mengatakan bahwa niat ini adalah ablagh, ta'allamu niyata fa innahu ablaghu min al-amal. Ini kata sebagian ulama. Kalian pelajarilah niat. Bukan at-talaffuz bin niat, bukan melafazkan niat, tapi di sini maksudnya adalah ta'allamu niyah, belajarlah mengatur niat. Karena niat itu lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Amalan sedikit dimungkinkan dia itu mendapatkan suatu pahala yang banyak. Orang bangun masjid, kalau niatnya, kalau seandainya sebagian di antara mereka enggak benar, ini dikalahkan oleh mungkin sebagian di antara mereka yang hanya sekedar suatu saat dia ikut bangun masjid, ikut ngaduk ngaduk semen. Sebelum ada mungkin mixernya, ngaduk semen dengan menggunakan cangkul. Tapi dia niatnya sangat bagus. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang niat ini bisa mengalahkan suatu amalan yang seakan-akan dari segi luarnya besar, cuma karena niatnya salah sehingga dia mendapatkan suatu pahala yang sangat sedikit. Jadi tadi ini ya ikhwah sekalian, kesimpulan dari hadis yang pertama tadi ini adalah niat itu bisa menyebabkan seseorang yang terhalang untuk melaksanakan suatu amalannya karena faktor uzur, maka dia mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk yang misalkan disebutkan dalam suatu hadis yang sahih, idza marada al-'abdu aw safara yuhtabu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan atau kama qala alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang hamba yang dia itu sakit, ataupun hamba itu dia bermusafir, kemudian dia itu tidak terbiasa ataupun tidak jadi melaksanakan suatu amal-amal yang soleh yang biasa dia laksanakan, maka dia mendapatkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kana ya'malu muqiman sahihan. Dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia itu beramal di saat lagi mukim ataupun di saat lagi tidak lagi sakit. Artinya pahala-pahala yang biasa dia dapatkan selama dia tidak sakit dan biasa dia laksanakan sebelumnya, mulai qobliyah, ba'diyah, menghadiri kajian ataupun mungkin ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, kemudian suatu saat dia berpergian ataupun lagi sakit, maka dia mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha ya ikhwah sekalian, terus berusaha untuk meniatkan suatu amal perbuatan yang saleh. Terus kita waspadai niat kita ini di saat kita melaksanakan suatu kegiatan. Apakah kegiatan kita ini memang didasarkan pada niatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ataukah niatan dunia yang lainnya? Kalau niatan dunia yang lainnya, maka terus kita berusaha untuk memeranginya. Ingat bahwa semua akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah azam ataupun masalah suatu niat. Semoga kita semua ya ikhwas sekalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beramal karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, ini adalah hadis. Sebentar, tadi ini ada hadis. Nah, ini sebagian riwayat ini. Ini riwayat yang kita tampilkan saat ini di layar monitor. Ini yang rawahul Bukhari. Ada sebagian riwayat yang kasih warna merah ini. Sebagian riwayat ini adalah dari ataupun disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari
Ini sebagian beda dari segi sebagian redaksionalnya. Tadi itu ada kata-kata di awal itu adalah karena habasahumul marad. Orang ini ataupun sebagian sahabat ini di saat mereka itu tidak ikut berperang bersama Rasulullah, alasannya adalah habasahumul marad, karena tertahan sakit ataupun karena faktor sakit. Untuk hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini adalah alasannya adalah habasahumul uzur. Alasannya adalah karena faktor uzur. Artinya uzur di sini adalah uzur syar'i, suatu uzur yang tidak dimungkinkan bagi seorang untuk ikut berperang dalam konteks ini, ataupun suatu uzur, suatu alasan yang syar'i yang tidak dimungkinkan seorang untuk melaksanakan suatu amalan saleh yang telah dia rencanakan sebelumnya. Kemudian hadis yang kelima, an Abi Yazid ibn Ma'an atau an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Ma'an ibn Yazid ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Ini beliau bertiga. Ini yang model-model semacam ini sangat-sangat jarang. Ini mereka bertiga adalah sahabat, cucunya seorang sahabat, kemudian anak laki-lakinya sahabat juga, kemudian kakeknya juga sahabat. Ini jarang terjadi ataupun jarang ada. Mereka bertiga ini semuanya adalah para sahabat. Dan ini ada yang terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari tentang beliau ini. Kata Ma'an ini disebut sebagian riwayat. Kata beliau, bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi. Kata beliau, ana berbaiat kepada Rasulullah. Ayah ana juga berbaiat. Kakek ana juga berbaiat. Artinya mereka bertiga ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam ataupun disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, anna Ma'an bin Yazid bin Ahnas Al-Sulami radhiyallahu anhu syahida huwa wa abu wa jadduhu Badrun. Jadi mereka bertiga ini, yaitu Ma'an dan ayah beliau yang bernama Yazid, dan juga ayah kakek beliau yang bernama Al-Akhnas. Mereka bertiga ini menghadiri ikut berperang dalam peperangan Badar, berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan sebagian di antara ulama mengatakan bahwa yang model-model semacam ini la na'lamu illa al-Akhnas. Yang model-model yang semacam ini, anak, kemudian ayahnya, kemudian misalnya cucu, bapaknya, kemudian kakeknya, yang mereka bertiga, satu keluarga ini yang masuk Islam hanya Akhnas. Sebagian ulama mengatakan hanya terjadi pada sahabat Akhnas ini, ataupun dengan anak dan juga cucunya. Yang meriwayatkan hadis yang saat ini akan kita bahas itu adalah cucunya yang bernama siapa? Yang bernama Ma'an. Kita perhatikan di sini. Ini beliau mengatakan radhiyallahu anhu, wa huwa wa abu wa jaddu sahabiyun. Mereka bertiga ini adalah jazakumullahu khairan, para sahabat. Qala, sahabat Ma'an mengatakan, ini cucunya yang cerita ya, kana abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha. Kata beliau, kata sahabat Ma'an ini, ayahku dulu, ini ayahnya kan bernama Yazid. Ma'an ini beliaunya yang meriwayatkan hadis ini, Yazid nama ayahnya, kemudian Al-Akhnas adalah nama dari kakek-kakeknya. Kata beliau, suatu saat ayah saya ini, dia itu yatasaddaq, dia itu bersedekah, mengeluarkan sedekah yang berupa dinar. Fa wada'aha inda rajulan fil masjid. Kemudian beliau meletakkan sedekah ini di masjid. Artinya di sini ya ikhwas sekalian, bahwa sampai poin ini ya, sedekah atau menitipkan sedekah di masjid, ataupun nanti memberikan suatu sedekah orang yang berada di masjid, itu hukumnya adalah diperbolehkan. Tidak ada suatu larangan bagi kaum muslimin untuk bersedekah di masjid, termasuk nanti menerima sedekah di masjid. Misalkan suatu saat nih Masjid Al-Muhajirin itu ada seorang pengemis di sini, pengemis. Kalau di negara-negara Arab termasuk Yaman ataupun sebagian di daerah Saudi,
Ini sebagian pengemis atau peminta-minta, mereka itu berdiri atau berada depan masjid ataupun berada di pintu masjid. Kalau seandainya kita itu ataupun sebagian kaum muslimin ngasih sedekah ke mereka, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ini hukumnya adalah diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah yang terdapat dalam hadis ini. Karena nanti kisahnya adalah sebagian kaum muslimin yang orang-orang miskin di antara mereka ngambil sedekah tersebut. Artinya bahwa di sini diperbolehkan untuk memberikan suatu sedekah kepada orang yang memerlukan berada di sebuah masjid. Termasuk di antaranya adalah suatu riwayat yang di saat Muhammad beliau bertanya, pada hari ini siapakah, artinya ya, siapa yang pada hari ini telah mengeluarkan sedekah. Kemudian sahabat Bakar beliau menjawabnya bahwa beliau telah mengeluarkan sedekah. Yang mana saat itu beliau berada dalam suatu masjid ataupun sebelumnya beliau berada dalam suatu masjid. Kemudian di sana ada seorang fakir miskin dan kebetulan anak beliau yang bernama Abdurrahman membawa sepotong roti. Akhirnya diminta roti tersebut dikasihkan kepada satu orang fakir miskin ini. Dan ini kejadiannya adalah beliau berada di dalam suatu masjid. Artinya diperbolehkan untuk bersedekah di suatu masjid. Tadi ini sahabat Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, beliau itu menceritakan bahwa ayahnya suatu saat itu telah mengeluarkan beberapa dinar yang akan disedekahkan. Di mana? Dititipkan di dalam masjid, fawadha'aha fil masjid. Kemudian di sini beliau ini fawadha'aha inda rajul fil masjid. Ini beliau sedekahnya beliau titipkan di masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Kemudian oleh sahabat Ma'an ini beliau di antara seorang sahabat yang hidupnya pas-pasan, kurang karena di zaman beliau adalah masa-masa yang susah dialami oleh sebagian sahabat. Sebagaimana zaman kita saat ini memang sebagian di antara kita berkecukupan, sebagian yang lainnya mungkin masih ada yang hidup kurang. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Dari zaman dahulu juga semacam itu. Apalagi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat Ma'an ini beliau adalah orang miskin. Sedangkan ayah beliau adalah orang berkecukupan. Dimungkinkan di zaman-zaman tersebut ayahnya kaya, anaknya miskin, ataupun mungkin sebaliknya. Ini sahabat Ma'an saat beliau mendengar bahwa di suatu masjid itu ada orang yang bersedekah di sana, ataupun beliau mengetahui bahwa ayahnya meletakkan sedekahnya diberikan kepada seorang yang berada dalam masjid untuk dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Ini ya ikhwah, ini kan wada'tuha fawada'aha inda rajul fil masjid. Ini maksudnya adalah diletakkan di masjid, dikasihkan kepada seorang untuk didistribusikan, untuk dibagikan. Ini di sebagian hadis ya ikhwah sekalian, orang ini yang menjadi panitia zakat ataupun orang-orang yang dipasrai tugas untuk ataupun diberikan amanah orang lain untuk membagi zakatnya, baik dia itu sebagai seorang ustadz di kampungnya ataupun di suatu daerah, kemudian orang-orang ini pada memberikan sedekah kepada dia dalam rangka untuk apa? Untuk dijadikan ataupun untuk disalurkan kepada orang-orang fakir miskin. Orang-orang yang semacam ini, panitia semacam ini, insya Allah mereka mendapatkan pahala bersedekah sebagaimana pahala orang-orang yang telah mengeluarkan sedekahnya. Jadi at-ta'awun al-birri wat taqwa ini nanti sebagian hadis juga ada, insya Allah nanti setelahnya akan ada pembahasan, diantaranya adalah menyangkut masalah hal tersebut. Jadi orang yang bertugas ataupun orang yang bekerja sama timbal balik dalam memberikan ataupun dalam melaksanakan suatu amalan, maka semua orang yang berkecimpung di dalamnya mereka mendapatkan suatu pahala sebagaimana pahala orang yang bersedekah ini, sebagaimana pahala orang yang bersedekah. Kita beri bahasan. Fawadha'a inda rajulin fil masjid. Ini sahabat Yazid, dia itu memberikan dinar, dititipkan kepada seorang yang berada dalam masjid. Untuk apa? Untuk dibagikan. Kemudian sahabat Ma'an saat mendengar bahwa ayahnya ini, bukan dari ayahnya mendengarnya, tapi mungkin dari orang-orang lain, temannya yang mungkin dalam keadaan miskin juga, sehingga saat temannya ini mengambil
sebagian sedekah yang ada di masjid, sahabat Ma'an ini juga dia mau mengambil sedekah tersebut. Dia nggak tahu, mungkin nggak tahu kalau itu adalah sedekah dari ayah-ayahnya, ataupun tahu sedekah dari ayah-ayahnya. Fakhatuhu fataituhu biha. Kemudian kata beliau, ana mengambil sedekah tersebut. Sedekahnya diambil oleh beliau. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau lagi, faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Ini oleh ayahnya, afwan. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah beliau, yaitu sahabat Ma'an, mengambil sedekah di masjid. Kemudian setelah mengambil sedekah di masjid, dibawa pulang. Setelah sampai rumah, ketahuan ayahnya. Ini ayahnya nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena ma'iyaka aradtu. Wahai Ma'an, ini sedekah ini bukan untuk kamu. Sedekah ini bukan untuk kamu. Tapi sedekah ini adalah diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang fakir miskin. Tentunya selain Ma'an ini. Karena mungkin sahabat Yazid, yaitu ayah dari Ma'an ini, mengira bahwa sahabat Ma'an ini nggak berhak untuk mengambil sedekahnya. Karena kenapa? Karena mungkin dia adalah dianggap sebagai anak-anaknya. Sehingga oleh sahabat Yazid merasa bahwa sahabat Ma'an ini tidak berhak untuk mengambilnya. Dan ini tidak diterima oleh sahabat Ma'an. Kok nggak boleh ngambil ini? Bagaimana? Saya juga orang miskin. Saya juga orang miskin. Kemudian ini mungkin saling bantahan, saling debat ataupun saling diskusi. Akhirnya karena Nabi Muhammad beliau masih hidup, segala permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat langsung diadukan kepada Rasulullah SAW untuk mencari dulu putus oleh Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma khatta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Artinya Yazid, sahabat Yazid ini yang beliau bersedekah mengeluarkan dinarnya untuk orang-orang fakir miskin di masjid, malaka ma nawait, bagimu apa yang telah engkau niatkan. Kalau niatmu adalah tadi itu menaruh uang di masjid, menaruh sedekah di masjid, niatnya adalah biar nanti dibagikan terhadap orang-orang fakir miskin, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan apa yang telah engkau niatkan. Walaupun toh realitanya ternyata orang-orang tersebut yang antum maksudkan adalah bukan anak antum. Walaupun niat antum tidak untuk anak, dan antum juga tidak meniatkan sama sekali biar sedekah tersebut diambil oleh anak antum sendiri, enggak. Walaupun begitu, antum tetap mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang engkau niatkan. Sedangkan yang sahabat Ma'an, laka ma khatta ya Ma'an. Bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Artinya kalau bagimu apa yang telah engkau ambil, maka sahabat Ma'an ini beliau berhak mendapatkan apa yang beliau ambil. Karena beliau adalah seorang fakir miskin. Beliau adalah seorang miskin yang berhak untuk mengambil sedekah ataupun berhak untuk mendapatkan suatu zakat. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, dalam hadis ini bisa disimpulkan bahwa suatu niatan itu, niatan amal yang saleh, khususnya untuk niatan sedekah yang kita keluarkan ataupun kita berikan terhadap seseorang ataupun terhadap yayasan ataupun terhadap suatu lembaga agar didistribusikan, tapi ternyata mungkin sebagian di antara pemilik yayasannya ataupun pemilik panti asuhannya ataupun mungkin sebagian di antara mereka ada yang mengambil tanpa hak. Misalkan saja ada sebagian di antara mereka yang korupsi, maka orang yang bersedekah dia itu tetap mendapatkan pahala sedekahnya secara utuh. Termasuk misalnya ada sindikat para pengemis, sebagian di antara mereka meminta-minta adalah untuk perkaya diri, untuk takatsuran, walaupun ini nanti dosa-dosanya ataupun ancamannya sangat-sangat berat.
tentang orang-orang yang minta-minta kepada orang lain takasuron, niat untuk numpuk harta benda. Orang-orang semacam ini ya ikhwas sekalian, kalau seandainya kita mengalami suatu masa ataupun suatu waktu, suatu keadaan ataupun suatu saat kita itu ngasih sedekah kepada mereka sindikat ini, ataupun orang-orang sebagian di antara mereka yang tidak bertanggung jawab, meminta-minta untuk memperkaya diri mereka, maka bagaimana? Walaupun toh sebelumnya niatan kita itu memang memberikan sedekah tersebut kepada seorang fakir miskin, memang benar-benar miskin dan perlu suatu bantuan, tapi ternyata yang diberikan sedekah itu aslinya dia nggak butuh sedekah, hanya dari segi casingnya saja, seperti orang miskin pura-pura mungkin buntung kakinya padahal diikat di bagian dengkulnya. Walaupun begitu, kita tetap mendapatkan suatu pahala sedekah sebagaimana yang kita niatkan sebelumnya. Walaupun realitanya tidak sampai ke tangan yang berhak. Di antaranya adalah ada suatu hadis, nah mungkin nanti di dalam pembahasan setelahnya nanti akan ada hadis, ada seorang yang bersedekah saat malam hari. Tahu-tahu kemudian pagi harinya tersiar kabar nih, ada orang yang telah bersedekah kepada seorang maling. Kemudian dicoba lagi di hari berikutnya. Ternyata dia itu memberikan sedekahnya kepada orang-orang kaya. Kemudian di hari berikutnya juga sama, dia bersedekah terhadap seorang pezina. Ini kan orang-orang ini mereka nggak berhak untuk mendapatkan suatu sedekah. Orang kaya nggak berhak untuk mendapat suatu sedekah atau suatu zakat, apalagi zakat. Yang dalam keadaan begini, walaupun toh dari segi realitanya sedekah yang kita keluarkan itu tidak sampai kepada orang yang berhak, karena niatan kita itu untuk diberikan terhadap orang yang berhak kepada orang fakir miskin ataupun zakat tersebut diterima oleh orang fakir miskin, maka kita tetap mendapatkan suatu pahala tersebut. Karena apa ini? Karena niatan kita. Karena niatan kita. Oleh karena itu dalam masalah-masalah semacam ini ya ikhwas sekalian, ini nanti yang menghibur kita dari segi apa? Dari segi kalau misalkan antum ini suatu saat misalkan masjid antum ini sudah berkecukupan dari segala kurban untuk kurban Idul Adha misalnya sapi 100, kemudian kambing 1000. Sapi 100, kambing 1000. Wah, amin insyaallah. Tahun depan ini insyaallah. Ini sebagian jamaah ini udah penuh banget ini. Dan juga dagingnya kita belenger juga. Dikirim keluar juga kadang-kadang susah, nanti kepanitianya kerepotan untuk bagi dagingnya. Udah akhirnya sebagian di antara antum ini berinisiatif apa? Udah ini kampung anak kan setahunnya jarang orang bersedekah atau jarang orang berkorban. Anak kirim ke sana saja. Ataupun dikirim ke yayasan-yayasan yang memang itu adalah katanya yayasan yang untuk menyalurkan daging hewan kurban. Akhirnya antum kirim ke sana. Tidak tahunya dikorupsi. Apakah kita ini mendapatkan suatu pahala sedekah? Ini mungkin kadang-kadang kita nyesek ya ikhwan. Kadang-kadang nyesek mungkin saja. Kemudian suatu saat ini setelah antum pernah mengirim ke suatu yayasan ataupun suatu lembaga sosial, tahu-tahu kemudian lembaga sosial ini pemimpinnya ataupun semua jajarannya ditangkap polisi semuanya. Karena kenapa? Tersiar kabar bahwa ini adalah semua uang dari umat Islam dikorupsi semuanya. Akhirnya timbul penyesalan dalam hati. Timbul penyesalan sebagai umat Islam. Ya Allah, dulu anak pernah kirim ke sana ini. Enggak dapat pahala. Antum tetap dapat pahala penuh sebagaimana ataupun sebesar yang antum niatkan saat itu. Walaupun toh realitanya ternyata uang yang antum sedekahkan itu masuk kantong mereka sendiri. Ini berarti ini adalah hiburan bagi kita semuanya. Kalau kita berinfak, kalau kita berzakat, dan niatnya adalah untuk nanti disalurkan terhadap orang-orang yang berhak, tapi ternyata uang tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak,
maka insya Allah kita tetap mendapatkan suatu pahala ataupun niatan yang kita niatkan sebelumnya. Kemudian di poin berikutnya, ini hadis lumayan panjang. Kemungkinan nanti ini belum selesai pembahasan hadisnya karena berupa kisah ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Kita baca saat ini sampai waktu suruh insyaallah. Wa Nabi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Quraish bin Zuhri radhiyallahu anhu ahadil mu'asyarati al-masyhudati lahum bil jannah. Ini adalah di antara beliau ini adalah di antara orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Sebagaimana kita tahu bahwa ada sebagian sahabat walaupun toh aslinya tidak hanya 10 orang ini saja. Walaupun toh tidak 10 orang ini saja, tapi dalam hadis ini hanya 10 orang. Sedang hadis-hadis yang lainnya ada sahabat-sahabat yang lainnya yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini. Dan beliau termasuk ini adalah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah ya'uduni 'amal hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi, kata beliau. Suatu saat Nabi Muhammad, ini kan beliau berhaji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya yang ikut berhaji itu adalah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di saat haji wada, ini kemungkinan beliau ini masih memiliki rumah ataupun famili yang berada di Mekah. Karena saat haji wada, tentunya para sahabat semuanya mereka telah berhijrah ke Madinah. Haji wada kalau nggak salah terjadi di tahun 10 Hijriah. Terjadi di tahun 10 Hijriah. Para sahabat semuanya yang dipimpin Nabi Muhammad SAW, ini mereka pergi haji bersama Rasulullah SAW. Karena Fathul Mekah terjadi, penaklukan kota Mekah terjadi di tahun 8 Hijriah, nggak salah, Allah alam. Nanti cek lagi insya Allah. Kemudian di tahun 9 Hijriah Nabi Muhammad beliau tidak ikut berhaji wada. Karena kenapa? Karena para utusan kabilah-kabilah, orang-orang Arab Badui, orang-orang pegunungan-pegunungan, orang-orang yang berada di pinggiran Madinah, mereka pada berdatangan kepada ataupun ke Madinah. Ke Madinah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahunnya disebut sebagai Amul Wafud. Amul Wafud ini yaitu tahun yang mana para utusan pada berdatangan untuk masuk Islam, untuk bersama, untuk hal yang lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad beliau ini di tahun 9 Hijriah beliau tidak bisa ikut berhaji. Oleh karena itu hajinya nanti dipimpin oleh sebagian sahabat, termasuk kalau nggak salah itu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dipimpin oleh beliau hajinya diamiri oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad bisa hajinya adalah di tahun 10 Hijriah. Inilah yang disebut haji satu-satunya oleh Nabi Muhammad, yaitu hajinya adalah haji wada. Hanya sekali saja Nabi Muhammad beliau berhaji. Haji sekali pertama sekaligus yang terakhir. Kalau umrah berkali-kali beliau, tapi untuk hajinya beliau hanya berhaji sekali. Ini hajinya yang disebut sebagai haji wada. Di antara kejadian di sana itu adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini. Beliau sakit. Dan dikhawatirkan nanti beliau ini sakitnya adalah sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Dikhawatirkan. Ini beliau sakit. Kemudian dikunjungi ataupun dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Sakitnya parah memang. Fakultu. Kemudian beliau ini mengatakan sahabat Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku ini berada dalam suatu keadaan sakit sebagaimana yang telah engkau lihat saat ini. Ini beliau mengkhawatirkan kemungkinan beliau meninggal, walaupun nanti ternyata nggak meninggal. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini
kata beliau bercerita di sini. Faqultu ya Rasulullah, wa ana dzu malin la wa la yarithuni illa bannatun li. Ya Rasulullah, ana ini enggak ada seorang pewaris. Ana punya harta. Cuma enggak ada yang mewarisi illa bannatun li, kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Kemudian kata beliau, afa tasaddaqu bi thulutsai mali? Ya Rasulullah, apakah diperbolehkan bagi ana untuk bersedekah dengan menggunakan 2/3 harta ana? Apakah boleh bagi saya untuk bersedekah 2/3 harta? Aset yang 2/3 yang saya miliki, apakah boleh aku sedekahkan? Dijawab oleh Muhammad, enggak boleh. Dijawab oleh Muhammad, enggak boleh. Kemudian beliau menanya lagi, apakah diperbolehkan syatar? Setengahnya. Nabi Muhammad juga beliau tidak mengizinkan. Kemudian ditanya lagi, apakah diperbolehkan sepertiganya? Baru saat ditanya sepertiga Nabi Muhammad, beliau membolehkannya. As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga pun ini sudah banyak. Ini yang diambil kesimpulan oleh para ulama ya ikhwas sekalian. Sedekah untuk orang yang mau meninggal ataupun suatu wasiat bagi orang yang akan meninggal itu maksimalnya adalah 1/3. Nggak boleh seluruhnya, seluruh harta nggak boleh. Karena Muhammad beliau nanti mengatakan adalah kalau engkau itu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu niscaya lebih baik. Biar nanti mereka itu saat engkau meninggal, mereka nggak minta-minta kepada orang-orang. Berarti ini beda kejadiannya dengan kejadian yang diterima ataupun yang dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini beliau di saat mendatangi Muhammad SAW, beliau mau bersedekah seluruh harta bendanya. Diizinkan oleh Muhammad. Orang ini mau bersedekah ini dari ataupun sahabat Sa'ad bin Waqqas, beliau mau bersedekah 2/3 nggak diizinkan. Sedangkan sahabat Abu Bakar bersedekah seluruh harta benda diizinkan oleh Muhammad SAW. Beda juga dengan yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sedekahnya setengah harta bendanya, setengah asetnya diizinkan oleh Muhammad SAW. Yang ini tidak diizinkan oleh beliau. Artinya ya ikhwah sekalian, ataupun sebagian di antara juga sahabat ya ikhwah, sebagian di antara mereka itu mau ngasih emas kepada Nabi Muhammad untuk diberi kepada beliau untuk disedekahkan ataupun dibagi-bagikan. Kadang-kadang nggak diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disimpulkan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad beliau kadang-kadang menerima kadar sedekah yang walaupun sampai seluruhnya, kadang beliau terima, kadang-kadang tidak beliau terima. Ini kata para ulama adalah karena perbedaan keadaan ataupun perbedaan mungkin iman dari sahabat tersebut. Ini disampaikan oleh sebagian di antara mereka. Nabi Muhammad beliau mengizinkan sahabat Abu Bakar untuk memberikan sedekahnya seluruh harta bendanya, dan beliau saat ditanya, engkau apa yang kau tinggalkan untuk anak nanti? Yang ditinggalkan adalah takwa, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya memang penuh nih sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi Muhammad beliau menerimanya. Ini ya ikhwah sekalian. Ini yang dialami oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mau bersedekah, nawari bersedekah kepada Nabi Muhammad. Ini sedekahnya maksudnya adalah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diapakan? Untuk dibagikan. Artinya kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu beliau menjadi tanda kutip ya panitia zakat di zaman ataupun amilnya di zaman beliau. Kadang-kadang karena para sahabat itu di saat mereka bersedekah ataupun berzakat, beliau salurkan berikan kepada Nabi Muhammad untuk dibagikan. Setelah sampai ke tangan beliau, Nabi Muhammad ini beliau tidak akan membiarkan sedekah tersebut ngendap di dalam keluarga beliau. Sehingga pernah kejadian Nabi Muhammad habis sholat langsung lari ke kamarnya untuk ngambil apa? Karena beliau teringat
Ada emas yang berada di atas ranjang beliau. Emas itu adalah emas zakat. Pengennya bagaimana? Uang ataupun harta zakat ini langsung segera dialokasikan, didistribusikan, jangan dibiarkan mengendap. Yang kemungkinan untuk dibolehkan untuk mengendap, untuk ditahan oleh panitia atau amil, ini adalah yang mungkin bersifat sedekah. Ada kotak yang zaman kita saat ini, ada kotak khusus zakat. Yang nanti uang-uang yang dimasukkan di sana, ataupun mungkin pembukuan masalah zakat segera disalurkan. Ada kotak ataupun mungkin pembukuan yang menyangkut masalah sedekah. Yang ini mungkin nanti bersifat fleksibel. Kecuali misalkan orang yang bersedekah, orang yang ngasih sedekahnya ini dia bilang, ini uang ana titipkan ke sini adalah untuk bukaan puasa. Untuk bukaan puasa. Kalau untuk bukaan puasa, jangan diotak-atik untuk bangun masjid. Untuk bangun masjid. Yang uang yang telah dita'yin, diberikan penjelasan oleh oleh mutasaddiqnya, oleh orang yang bersedekah, dialokasikan ke suatu hal, maka wajib hukumnya dijalankan amanah sebagaimana amanah tersebut. Kalau cuma sekedar dia bilang ini sedekah untuk masjid, nah ini nanti yang panitia ataupun bagian bendahara berhak untuk ngotak-ngatik, disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Mau dibuat bangun masjid silakan, mau disalurkan ke fakir miskin juga silakan, mau dibuat sarapan juga silakan, dibuat barang-barang di sini, ataupun nanti digunakan untuk hal-hal yang lainnya yang memang nanti sifatnya adalah sedekah yang bisa disalurkan oleh masjid lewat masjid kemudian ke orang-orang yang lainnya, ataupun dibuat sedekah di saat hari Jumat ataupun yang lain sebagainya. Ini yang bersifat fleksibel. Tapi untuk zakat ini jangan diutak-atik, salurkan saja untuk yang asnaf thamaniyah ataupun golongan yang berhak menerima zakat. Nabi Muhammad beliau ini nggak rela ini uang ini emas tadi itu, karena dia adalah harta zakat. Pengennya segera langsung disalurkan sehingga beliau habis sholat langsung pergi untuk mengambil harta ini biar bisa langsung dibagikan langsung. Ini ya ikhwah sekalian. Tadi ini sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu sampai jam berapa? Masih lama? Sampai jam berapa? Masih kurang berapa menit? 2 menit. 3 menit. Sekarang tanya jawab mungkin? Iya? Nah, ini untuk tanya jawab yang di YouTube insya Allah kita matikan karena rawan zaman-zaman kita saat ini. Zaman saat ini rawan ini. Untuk tanya jawab kadang-kadang nanti pembahasannya atau pertanyaannya di luar tema. Mau nggak mau nanti menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau nanti bilang riba haram, wah orang-orang senang riba ini nanti kumpul-kumpul barang. Ini perlu dipolisikan nih. Bahaya zaman kita saat ini. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian orang semacam itu. La haula wala quwwata illa billah. Nggih, monggo sebentar kita matikan dulu ya di YouTube insyaallah.